Ibu, selamat datang dan selamat bergabung kembali di dalam Trimegah Webinar Series. Kali ini bersama dengan saya, Mariana Kusumawati, Branch Manager dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Cabang Semarang. Bapak Ibu dapat memanggil saya dengan Ana. Dan tentu saja kali ini saya juga tidak sendirian karena akan ditemani oleh seseorang yang sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi kita dan cukup familiar lah bagi kita karena beliau ini selalu hadir setia untuk menemani saya dan juga Bapak Ibu di dalam setiap webinar event yang Trimegah telah selenggarakan sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hasbi Sukaton, Deputy Head of Retail Sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat sore Pak Hasbi, selamat datang. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Hasbi? Ya, sore Ana, kabar baik, Alhamdulillah. Masih Ana semangat gimana? Ya Pak untuk menemani kami di sini? Ya, Ana gimana Semarang? Baik Pak, aman dari segala kerusuhan, kita cukup aman sih di sini. Oke. Kalau saya perhatikan ya, ini Pak Hasbi sepertinya sudah memberikan nyawa ya di dalam setiap webinar event yang Trimegah selenggarakan. Seperti halnya dengan drama serial ya Pak Hasbi, kalau di drama serial itu selalu ada yang namanya tokoh utama. Kelihatannya Pak di sini Pak Hasbi sudah menjadi tokoh utama di dalam Trimegah Webinar Series. Jadi seperti maskot begitu ya Pak, tidak pernah ketinggalan di setiap event. Ya, tokoh utama, mudah-mudahan tokoh utama yang protagonis ya, jangan antagonis nanti ya. Harus protagonis dong Pak, kalau antagonis nanti membuat kerusuhan yang baru lagi. Nah di sini bagi Bapak Ibu yang telah setia ya mengikuti serangkaian webinar series yang kami selenggarakan sebelumnya, pasti sudah cukup mengenal dan sudah cukup mengetahui bahwa kami selalu mengangkat satu topik-topik ataupun tema-tema yang tentu saja sangat menarik, kemudian juga hangat dan dapat memberikan insight bagi Bapak Ibu sekalian, terutama dalam hal pengelolaan investasi. Nah, kali ini kami juga akan mengangkat satu topik yang baru, yang tentu saja tidak kalah menariknya, yaitu sudut pandang Global Fund Manager dalam mengelola reksadana. Nah, mungkin dari Pak Hasbi bisa memberikan sedikit gambaran atau penjelasan mengapa kali ini kita mengangkat topik ini, Pak Hasbi. Oke, thank you Ana. Jadi kalau kita berbicara investasi khususnya di pasar modal, saya rasa kita tidak bisa melepaskan diri ya dari keterikatan kita terhadap apa yang terjadi di dunia secara global gitu. Jadi tidak mungkin kita mengisolir ya pasar modal kita terhadap pengaruh-pengaruh dari global investment. Nah, jadi atas dasar itu pasti yang namanya perspektif global dalam pengelolaan dana, khususnya reksadana itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Jadi perspektifnya nggak bisa kita ngelihat domestik saja, tapi global perspektif itu sangat diperlukan. Nah, dan menariknya memang kalau kita bicara global fund manager gitu ya, atau pengelola dana di dunia yang beroperasi secara global, itu memang sudah banyak yang beroperasi juga di Indonesia. Jadi sebenarnya kita bukan berbicara pada institusi yang non jauh di sana ya. Sebenarnya mereka eksis di Indonesia dan sudah lama memberikan warna tersendiri pada investasi di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Principal Asset Management ya. PT Principal Asset Management adalah sebuah perusahaan manajer investasi, pengelola reksadana. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah sangat familiar, sudah pernah mendengar. Ini bagian dari suatu institusi keuangan global yang menurut saya juga cukup besar di dunia, sudah punya track record yang cukup bagus. Nah, kita pengen di sore hari ini menghadirkan beliau-beliau ini dari Principal Asset Management untuk sekedar berbagi ya kepada kita. Jadi kan kadang-kadang kita penasaran, jadi kalau pengelolaan dana itu udah kelasnya global itu gimana perspektifnya gitu kan. Kalau menentukan misalnya investasi di suatu negara itu apa sih yang dilihat gitu ya? Apa sih yang dilihat terhadap suatu negara itu, oh ini menarik sebagai destinasi investasi. Oh negara ini kayaknya nggak terlalu oke, misalnya gitu ya. Yang ini oke, itu apa yang dilihat gitu. Jadi perspektif itu yang paling tidak kita perlukan sebagai investor untuk sama-sama belajar gitu ya. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian hanya mendengar cerita, oh investor asing masuk, investor asing keluar gitu kan. Oh mungkin karena ini dan mungkin karena itu. Nah, hari ini kita akan dengarkan langsung dari
Principal Asset Management yang memang punya jaringan global itu sendiri. Jadi perspektifnya udah bukan domestik lagi, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bertanya sepuasnya, mumpung hari ini kita langsung berdiskusi dengan beliau-beliau ini. Ya, kalau ada selama ini pertanyaan yang untuk menambah wawasan, silakan nanti ditanyakan. Jadi kurang lebih itu yang kita pengen bawa ya, tema di hari ini. Oh ya, sorry, satu lagi juga kan kadang ada pertanyaan gini. Oke, kalau gitu kan investor asing banyak investasi di Indonesia, kan gitu kan ya. Sekarang kita balik deh. Bagaimana kalau kita jadi investor asingnya di negara lain? Gimana caranya gitu kan? Ada nggak peluang di sana gitu? Ada nggak peluang di luar negeri selain di Indonesia, dan bagaimana untuk kita bisa mengakses investasi di sana? Nah, apa solusi yang katakanlah bisa ditawarkan juga oleh Principal Asset Management untuk memfasilitasi keinginan tersebut atau kebutuhan tersebut? Gitu, kurang lebih. Oke, baiklah. Ini dari penjelasannya aja kelihatannya sudah cukup menarik ya, apalagi kalau diskusi ini kita lanjutkan. Saya juga ingin memberikan informasi untuk Bapak Ibu supaya tidak lupa untuk subscribe ya channel YouTube kami di Trimegah Sekuritas untuk jika Bapak Ibu ingin melihat kembali webinar series yang telah terselenggara sebelumnya untuk mendapatkan insight ya tentu saja. Nah, silakan bisa subscribe di channel YouTube kami tersebut, karena di dalam setiap webinar kami selalu record dan kemudian menguploadnya di channel YouTube kami tersebut. Dan kemudian juga jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Trimegah ya, terutama untuk melihat kapan sih sebetulnya schedule webinar selanjutnya. Nah, itu silahkan untuk dapat follow di Instagram kami di @trimegahsekuritas. Begitu ya, Pak Asbi ya. Selain saya dan Pak Asbi di sini, tentu saja tadi sudah disebutkan ya clue-nya bahwa kita sudah menghadirkan orang-orang penting nih dari PT Principal Asset Management yang kali ini akan memberikan pemaparan mengenai topik kita hari ini. Siapa saja beliau ini? Yang pertama adalah Ibu Nimade Mulyartini selaku Chief Investment Officer atau CIO dari PT Principal Asset Management. Selamat sore Bu Made, bagaimana kabarnya pada sore hari ini Bu? Selamat sore, sehat-sehat Mbak Ana, terima kasih. Oke, baik, sehat ya Bu ya. Ya, Oke, pasti. kemudian yang kedua adalah Pak Hendra Pramudia, yaitu adalah Business Alliance dari PT Principal Asset Management. Selamat datang Pak Hendra, selamat sore, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sore Mbak Ana, Pak Asbi, baik. Sore Pak. Nah, di sini Bu Made dan Pak Hendra nanti akan memberikan insight atau gambaran kepada kita tentang topik kita hari ini yang tadi udah sempat disinggung oleh Pak Asbi ya, mengenai gambaran dari global investment itu sendiri seperti apa. Kemudian akan dijelaskan juga nanti oleh beliau-beliau ini bagaimana sebetulnya pengelolaan investasi di PT Principal Asset Management. Sebelum kita mungkin membahas lebih lanjut lagi ya, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang belum mengenal PT Principal Asset Management ini. Nah, dari Pak Hendra mungkin bisa memberikan gambaran profile company dari Principal Asset Management. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Mbak Ana. Selamat sore nasabahnya Trimegah Sekuritas. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Ana, jadi mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke topik, jadi siapa sih Principal Asset Management? Jadi Principal Asset Management ini, jadi cukup panggil kami Principal. Kami ini merupakan rebranding dari, kalau mungkin dulu dikenal dengan nama CIMB Principal Asset Management. Jadi sejak tahun 2019, karena adanya perubahan kepemilikan, jadi sekarang 60% itu dimiliki oleh Principal Financial Group. Jadi itu entity besar kami, US-based company, ada di Amerika, di Des Moines, headquarters kami. Jadi sebenarnya di Amerika sana, bisnisnya bukan hanya asset management. Jadi lebih besar itu pension fund dan insurance. Nah, jadi kalau kita melihat dari struktur yang gambar di sebelah kiri, kita sebenarnya ada asset management namanya Principal Global Investor. Tetapi di luar itu ada namanya Principal International. Nah, ini yang tugasnya melakukan ekspansi. Jadi ada di berbagai negara dan sebagainya untuk melebarkan ya cakupan ekspansinya dari Principal Financial Group. Jadi kalau dari sisi perusahaan sendiri kita lihat
Principal Group ini merupakan salah satu perusahaan yang masuk di list 2000 perusahaan terbesar di dunia di ranking 436. Yang kedua, kita juga ternyata merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar di S&P 500. Nah, sejak tahun 2002. Nah, tadi seperti kalau kita lihat, tentu global asset management itu salah satu expertise juga yang diuntungkan ya dalam mengelola keuangan di masa kondisi seperti sekarang gitu. Dengan pengalaman kami lebih kurang sekitar 140 tahun. Karena di tengah kondisi sekarang jam terbang itu penting. 140 tahun itu bukan waktu yang singkat, artinya kami sudah mengalami siklus naik, turun di financial crisis di tahun 98, 2008, 2013, dan di kondisi sekarang. Jadi itu menambah salah satu kekhususan kami sebagai salah satu multinational asset company yang hadir di Indonesia. Dan kalau kita lihat total dana kelolaan secara grup sekarang lebih kurang di 700 miliar US dollar. Jadi kalau kita ibaratkan itu hampir setara mungkin seperti 70% GDP-nya Indonesia ya. Indonesia itu kan GDP sekarang sekitar 1.000 triliun. Nah, di grup sendiri kita ada di 25 negara dengan melayani hampir 32 juta nasabah. Nah, itu sekilas dari sisi Principal as a Group. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, memang di bawahnya Principal Financial Group ada namanya Principal International yang melakukan ekspansi di beberapa region. Jadi kalau kita lihat ada di Amerika Latin, di Meksiko, Chili, Brazil, ada di kawasan Asia Utara, ada di China di sana, ada di India, termasuk di kawasan ASEAN. Nah, di kawasan ASEAN lah ini kita bekerja sama dengan CMB Group di Malaysia. Nah, ini tadi saya ceritakan di awal, kalau dulu namanya CMB Principal karena 60% itu owned by CMB Group. Nah, sekarang dibalik 60% owned by Principal. Jadi sejak tahun 2019 kita rebranding nama, logo, dan produk-produk yang kita luncurkan pun sejak kita rebranding produk yang memberikan value ya. Dan produk itu juga sudah ada di platformnya Trimegah Sekuritas. Dan kalau kita lihat dengan strategi ekspansi di beberapa region, kita mencari kearifan lokal. Paling tidak grup memang yang memiliki footprint cukup baik di kawasan tersebut. Jadi kalau kita lihat di Brazil, dengan Banco de Brazil, salah satu provider pensiun yang terbesar di sana. Di China, kita kerjasama dengan strategic partnership dengan China Construction Bank, melayani hampir 15,2 juta nasabah. Nah, di ASEAN sendiri dengan CMB Group tadi seperti saya sampaikan. Nah, mungkin itu sekilas Mbak Ana, pengenalan dari sisi Principal Asset Management. Jadi, daripada panjang-panjang menyebutnya Principal Asset Management, jadi cukup singkat aja nyebut kami Principal. Ternyata Principal ini merupakan satu perusahaan yang solid ya Pak Hendra ya? Iya. Karena penting kalau kita lihat bukan hanya masuk di ranking 2000 perusahaan terbesar secara global, kita juga listed di S&P 500, artinya semua aturan juga kita harus tunduk dan comply ke aturan tersebut. Jadi dari sisi governance-nya ya kami bisa pastikan ya bukan MI yang abal-abal, mungkin kita banyak dengar di tahun 2019 ya lalu banyak bermain dan sebagainya. Nah, itu salah satu benefit juga bagi fund manager global. Ana, jadi kalau tadi boleh saya kasih garis bawahi, tadi juga saya baru tahu ya. Ternyata 140 tahun usianya sudah Pak ya. Ya, udah jam terbangnya udah 140 tahun. Ya, satu abad lebih. Ya, Pak. Iya, pengalamannya luar biasa ya, secara knowledge, secara experience, saya rasa Perang Dunia 1, 2 udah dilewati semua itu ya. Bahkan pandemi 100 tahun yang lalu pun sudah dilewati gitu. Artinya kan expertise apa yang terjadi waktu itu dan segala macam itu, behavior market itu sudah menjadi suatu knowledge tersendiri bagi Principal Group ya Pak ya. Ya. Nah, bicara tadi jam terbang yang juga udah tinggi Pak Hendra tadi sampaikan, saya mungkin Ana akan lanjutkan juga pertanyaan ke Bu Made gitu ya Bu ya. Jadi terkait dengan materi kita atau tema kita juga hari ini tentang investasi global. Jadi pertanyaan mendasar, boleh saya mungkin sekaligus tanya 4 pertanyaan, nanti sekalian dijawab ya Bu ya, biar nggak bolak-balik. Pertama adalah pertanyaannya selalu kenapa sih atau why, kenapa kita mesti investasi secara global, itu dulu yang paling basic. Kemudian yang kedua adalah
mungkin sebagai orang awam ya, investor domestik yang hanya bermain katakanlah berinvestasi di Indonesia, selama ini tuh kita penasaran gitu. Sebenarnya kalau udah bicara tentang global investment ini atau investasi di global, pemain-pemain besarnya itu mereka tuh siapa sih gitu ya. Karena selama ini kan kita cuma dengarnya asing keluar, asing masuk gitu ya. Net sell, net buy kan itu tiap hari yang jadi konsumsi kita ya di berita. Tapi sebenarnya mereka ini siapa gitu. Behavior mereka itu seperti apa? Itu yang kita pengen juga dapat sharing tentang itu. Perilakunya gimana sih? Ya, itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan juga situasi saat ini ya. Pandemi yang saya rasa tidak hanya terjadi di negara tertentu, tapi ini sudah di semua negara ini COVID ini. Nah, bagaimana perspektif prinsipal sendiri terhadap kondisi saat ini? Dan terakhir, nanti kalau kebanyakan bingung juga Bu Made jawabnya, tapi yang terakhir adalah lantas tahun 2021, bagaimana pandangan prinsipal terhadap apa yang terjadi di tahun depan? Kurang lebih itu aja Bu, silakan untuk dijawab. Terima kasih sebelumnya Pak Hasbi atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan ya Pak, ya saya udah catat nih Pak, jadi nggak bakal bingung mudah-mudahan. Siap. Boleh mungkin boleh di run through di slide yang sudah ada di Hendra. Oke. Yang pertama tadi pertanyaan tentang kenapa sih kita harus berinvestasi di global ya Pak? Why invest globally now gitu? Mungkin yang pertama poin yang saya bisa sampaikan ada 3 poin di slide 1 ini. Sebenarnya ada beberapa slide lagi yang mendukung tesis kita bahwa kita mestinya sudah mulai memikirkan tentang berinvestasi global ya Pak Hasbi. Jadi yang pertama home bias, ini maksudnya kalau kita terlalu fokus di negara kita sendiri, kita kadang-kadang overlook potensi di negara lain. Misalnya saja kondisi sekarang ini ya Pak ya, pas pandemi seperti sekarang ini, kalau kita lihat IHSG kita sekarang masih minus 20%-an ya, dibanding sama negara-negara lain di luar sana yang setelah turun di bulan Maret sama April kemarin, Mei kemarin, tapi udah balik lagi gara-gara mereka punya saham-saham new economy Pak istilahnya. Jadi kayak katakanlah indeks yang di Nasdaq, kemudian di Dow Jones, S&P misalnya punya Google, punya Facebook, Alibaba, Apple dan sebagainya. Nah, atau indeks-indeks negara lain, negara tetangga kita, katakanlah Malaysia yang paling dekat ya, mereka punya healthcare company yang cukup besar. Nah ini sementara kita nggak punya, itu yang menyebabkan indeks kita masih ketinggalan dibanding sama negara-negara yang lain. That's why kita pikir salah satunya memang kita nggak harus melulu melihat Indonesia sebagai satu-satunya tempat kita berinvestasi. Karena ada negara-negara lain yang bisa menawarkan potensi yang lebih baik sebenarnya di masa-masa seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua ada persistent asset appreciation after GFC. Jadi Global Financial Crisis yang tahun 2008 kemarin, Pak Hasbi, kita tahu setelah ada krisis tahun 2008 itu stimulus digelontorkan begitu besar pada saat itu, hampir mirip sama dengan saat ini pandemi sekarang ini, begitu banyak stimulus yang ada. Ini menyebabkan financial sector saat itu di dunia aset kelasnya tuh semuanya naik karena semua gelontoran stimulus itu mostly masih ada di financial sector. Itu menyebabkan semua saham naik, harga-harga saham, obligasi juga yieldnya turun semua. Nah ini menyebabkan semuanya mahal pada saat mungkin 1 dekade terakhir ini. Nah tahun 2018-2019 kita tahu kita sudah mulai memasuki global growth, pertumbuhan dunia sudah mulai melambat. Kemudian tahun 2020 saat ini pandemi menyebabkan semua aset kelas itu reset valuasinya ke belakang Pak. Jadi yang udah mahal turun drastis pada saat pandemi ini dan menyebabkan valuasi atau harga dari beberapa aset itu menjadi lebih masuk akal sekarang untuk mulai dilihat lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, borderless world after internet era nih saya sebut di sini. Jadi setelah eranya internet Pak ya, begitu gampangnya kita melihat perkembangan pesat dari perusahaan-perusahaan berskala dunia. Yang produknya mungkin kita sukai, misalnya ada yang suka iPhone, produknya Apple, kemudian McD, Starbucks, Alibaba, Amazon, begitu banyak perusahaan besar yang berskala internasional yang ada di market di dunia sekarang. Dan saat ini kita bisa loh jadi owner dari saham-saham tersebut yang produknya kita suka. Itu yang menyebabkan kenapa juga investasi global menjadi sangat menarik saat ini. Oke, ini saya ada satu bacaan buku penting, buku menarik yang saya udah baca, Zero to One-nya Peter Thiel. Di sini dia menyebutkan ada satu halaman khusus untuk satu kuadran yang dia sebut di situ, menyebutkan ada 4 kuadran yang menggambarkan karakteristik negara-negara besar di dunia
yang kurang lebih juga mempengaruhi investasi mereka, Pak. Jadi di sini kalau kita boleh sebutkan satu-satu secara singkat ya, ada yang disebut dengan indefinite pessimism. Ini artinya tingkat pesimis dari investor yang kagak ada batasnya atau unlimited alias bablas. Jadi orang-orang ini disebut adalah orang-orang Eropa. Jadi orang-orang di Eropa itu mereka menghadapi masa depan yang bleak karena populasi umur tuanya sangat besar di situ, kemudian pajaknya juga tinggi, kemudian di situ juga minimal growth-nya, pertumbuhannya juga sangat minimal di Eropa. Nah, menyadari hal ini mereka malah sangat layback, menikmati hidup saat ini. Jadi mereka kita kenal juga orang-orang Eropa itu vacation mania, jadi sangat mania sama liburan. Nah, itu indefinite pessimism. Kemudian definite pessimism itu orang-orang Cina. Nah, jadi kalau orang-orang Cina ini they see the future will be bleak. Jadi dia melihat masa depan itu bleak, suram. Makanya mereka harus prepare dari sekarang. Ini terutama karena trauma krisis zaman dulu yang perang saudara yang mereka pernah alami dulu. Jadi mereka selalu hard work, bekerja keras, kemudian juga saving mania, menabungnya sangat disiplin karena mereka pikir future akan bleak. Kemudian yang ketiga, indefinite optimism, ini adalah Amerika pada tahun 82 sampai sekarang nih. Jadi kayak tadi, kalau tadi ada pesimis yang kebablasan, ini ada optimisme yang juga unlimited. Nah, di sini orang-orang di Amerika tahun 82 sampai sekarang, itu di eranya lagi bullish capital market. Jadi mereka sudah melihat masa-masa bright, cerahnya capital market. Optimismenya itu cukup berlebihan. Ini menyebabkan mereka menghadapi masa depan itu tidak ada specific plan. Nah, itu yang disebut sama Peter Thiel sebagai indefinite optimism. Yang terakhir, indefinite optimism ini pada saat era Amerika tahun 50 sama 60. Nah, di sini mereka melihat memang future masa depan itu cerah. Makanya mereka perlu prepare the plan saat itu. Jadi saat itulah kita melihat Amerika dengan penemuan-penemuan di beberapa sektor yang sangat support untuk masa depannya lebih cerah. Jadi sih masa-masa banyak penemuan dan breakthrough di banyak sektor. Nah, kemudian berikutnya ini ada kaitannya dengan yang berikutnya, yaitu di slide berikutnya. Nah, sekarang saya mau cerita bahwa top 10 world GDP by country itu ada 66% itu dikuasai oleh 10 negara besar, Pak Hasbi. Jadi itu ada Amerika, Cina, Jepang, Jerman, India, dan seterusnya. Nah, 66% dan sebagian besar itu negara-negara itu negara Eropa. 66% ya. Nah, kalau kita expand menjadi top 20 world GDP by country, nah 20 negara itu menguasai 79% GDP dunia. Sebagian besar dari GDP dunia yang dikuasai oleh negara ini termasuk adalah negara-negara yang kaya. Di Eropa itu kan semuanya negara dengan GDP per kapita yang sangat tinggi. Tapi mereka nggak ada growth. Seperti tadi Peter Thiel bilang, mereka sudah populasi sangat udah tua, banyak dan tax tinggi. Jadi memang nggak ada growth di negaranya masing-masing. That's why itu menjadi alasan orang-orang kaya di Eropa, US ini, di Eropa terutama ya Pak, itu mencari growth di tempat yang lain. Nah, itu di tempat yang lain di mana yaitu negara-negara yang memang masih offering better growth dibanding sama negaranya tempatnya dia tinggal. Ini menyebabkan capital mobility atau mobilitas modal flowing dari tempat yang sudah nggak ada growth ke tempat yang ada region yang offering the higher growth seperti di Asia misalnya. Nah, itu apa sih yang dicari di luar negaranya mereka sendiri? Nah, itu ada growth seperti tadi saya sebut, pertumbuhannya sendiri di negara, kemudian stable currency. Jadi mereka mencari negara-negara yang currency-nya tidak fluktuasi, tidak ada fluktuatif tinggi gitu, tidak drastik. Jadi kadang-kadang apresiasi, kadang-kadang depresiasi. Mereka perlu yang stable currency. Kemudian juga ada mereka memerlukan manageable inflation. Jadi inflasi yang terukur di negara-negara tersebut. Nah, jadi mereka berharap dengan invest di negara-negara tersebut, return on equity-nya mereka, imbal hasil yang mereka harapkan juga bisa terjaga karena semuanya stabil. Plus satu mungkin yang saya tidak sebut di situ, mungkin interest rate juga harus menjadi satu consideration yang harus mereka pikirkan untuk mencari investasi. Demikian sih Pak. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Bu Made, mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang kedua tadi menarik ya. Jadi selama ini kan kita sering kalau katakanlah membaca riset atau katakanlah membaca outlook tentang Indonesia gitu ya. Salah satu yang diunggulkan untuk berinvestasi di Indonesia ini kan karena GDP growth kita
itu kalau dibandingkan katakanlah dengan banyak negara di dunia itu termasuk salah satu yang bisa dikatakan paling tinggi gitu ya, di kelompok yang paling tinggi gitu. Tapi ternyata tadi kalau kita lihat nggak hanya tentang GDP aja sebenarnya, bukan growth itu ya, tapi juga sektor industri juga itu berpengaruh ya. Tadi dijelaskan di awal kan ternyata bisa jadi kita GDP-nya menarik tinggi, tapi mungkin ada sektor-sektor yang pertumbuhannya itu tinggi tapi di Indonesia itu nggak dominan. Katakanlah di Indonesia itu size-nya nggak besar ya. Tadi dicontohkan sektor teknologi misalnya, itu kan growth-nya cukup tinggi tapi kebetulan di Indonesia nggak cukup dominan. Ya. Apakah ini juga yang menjadi faktor untuk kita mulai harus membuka wawasan kita ya untuk spread kita punya investasi ke luar negeri juga gitu? Ya, very valid question, Pak Hasbi. Memang benar sih jawabannya seperti itu sih, karena nggak semua investasi new economy udah ada di Indonesia ya. Apalagi kalau kita cari di capital market, di indeks kita sendiri di IHSG, kita belum ketemu tuh tech company di sini ya. Kalaupun waktu beberapa tahun terakhir ini ada fenomena Gojek yang sangat jadi salah satu unicorn kita, dan diharapkan juga sebenarnya Pak Thomas Lembong zaman menjadi kepala BKPM itu sudah pernah nyebutin untuk mau IPO Gojek Pak ya, tapi mungkin memang tidak belum bisa terrealisasi beberapa tahun terakhir. Nah ini kalau pengen masuk ke IHSG juga lumayan sih Pak, jadi minimal kita punya ada satu new economy player masuk ke pasar sih. Kemudian yang farmasi juga Pak, kalau saya boleh sebut tuh, di farmasi kan di Indonesia juga nggak ada tuh Pak, seperti yang negara-negara lain yang saat ini benefit dari pandemi kan. Kita punya tapi kecil-kecil banget market kapitalisasinya di pasar. Demikian Pak Hasbi. Ya jadi kalau kita ngelihat sebenarnya investor global pun sudut pandangnya nggak beda dengan kita juga ya. Artinya ya kalau kita udah bicara investasi kan harus selalu mencari mana nih yang potensi, kan kalau investasi kan pasti tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan aset kita kan, nilai dari aset kita gitu. Jadi pasti kita harus mencari di mana sumber-sumber pertumbuhan itu ada gitu kan ya. Nah dan dunia sudah maju, interkoneksi global juga sudah cukup bagus gitu ya dengan teknologi yang sangat mempermudah kita semua. Jadi harusnya kita sudah mulai untuk lebih berpikir secara global memang ya harusnya sekarang ya. Betul. Ya. Dan lebih gampang loh Pak sekarang kalau mau beli saham atau beli, katakanlah kalau kita nggak terlalu ngerti sama perusahaannya, kita beli gelontoran juga bisa, kayak ETF itu kan sebenarnya di sini kita udah ada, tapi di luar negeri kita juga udah bisa dapatkan ETF dengan cara yang cukup mudah sih sebenarnya gitu. Oke. Ya. Boleh dilanjut ke yang poin kedua Bu. Penasaran juga, pengen tahu siapa sih big player di global market ini? Oke, di global market kita ini ada biasanya ini. Slide ini adalah ini mostly investment company yang ada di dunia ya Pak ya, terutama dominasinya memang masih dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Ini ada kalau kita lihat ada BlackRock, mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan ini, JP Morgan, Goldman Sachs, ada Morgan Stanley, ada Credit Suisse, dan kebetulan di Fortune 500 itu Principal juga termasuk salah satu big player di sini. Kita ada di ranking 201 Pak. Jadi kalau kita ambil top 500 perusahaan terbesar di Amerika, memang Principal salah satunya. Tapi ini kalau teman-teman lihat di slide ini, nama-namanya cukup familiar sih, karena ada juga di sini seperti Morgan Stanley juga representatifnya juga ada di Indonesia. Prudential juga ada, jadi memang nama-namanya sudah cukup mendunia sih di capital market internasional ya Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya saya pengen tanya lebih lanjut tentang bagaimana behavior, katakanlah kita ngomong global investor, kalau kita domestik kan lihat itu flow asing keluar masuk dari negara kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari struktur financial global seperti ini, memang di negara manapun hal itu wajar terjadi ya, karena investasi asing di negara tersebut masuk kemudian keluar, karena memang tadi sudut pandangnya adalah mereka selalu mencari growth, kadang-kadang mungkin mencari sisi aman, kadang-kadang cari growth lagi, mungkin kayak gitu. Bisa digambarkan mungkin Bu, seperti movementnya itu kayak gimana sih sebenarnya? Iya betul. Boleh ditolong ke slide 13 mungkin ya, Hendra. Sorry, langsung lompat nih pertanyaan saya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kebetulan kita prepare beberapa slide yang juga relate sama temanya Pak.
Nah ini kita bicara tadi tentang mobilitas capital ya Pak. Jadi mobilitas modal jadi logikanya orang-orang akan cari kalau umpamanya lagi risk off istilahnya, orang-orang akan cari tempat flight to safe haven istilahnya. Jadi pergi ke tempat-tempat yang lebih aman. Nah biasanya mereka akan pergi ke Amerika dulu nih kalau umpamanya kayak pandemi kemarin Pak. Kita lihat capital itu flightnya perginya ke Amerika, jadi US Treasury-nya turun sampai 0,6-0,7% waktu itu yieldnya. Kemudian juga orang-orang investasinya juga ada langsung dibelikan emas dan sebagainya. Itu menyebabkan ada capital mobility ya, jadi mobilitas modal saat itu. Nah dari sini kita lihat outflow-nya waktu tahun ini, di tahun 2020 pas pandemi, di chart ini yang kuning itu adalah pas ada kondisi COVID-19, kita lihat garis kuning ini meluncur ke bawah sangat dalam dibandingkan sama chart-chart yang di atas yang warna biru, warna merah. Nah itu kalau yang biru itu waktu zaman Cina devaluasi renminbi-nya di tahun 2015, outflow-nya kecil ya Pak sebenarnya. Kemudian yang merah itu zaman taper tantrumnya Fed tahun 2013, outflow juga keluar juga lumayan. Kemudian nah ini GFC yang mungkin agak mepet sama yang merah itu pas global financial crisis juga menyebabkan outflow capital dari seluruh market di dunia. Nah ini apparently pandemi sekarang pecah nih rekornya. Kita mengalami outflow yang cukup banyak. Nah di Indonesia sendiri bagaimana? Di pasar saham year to date kita sudah keluar 46 triliun Pak Hasbi foreign investor. Di obligasi juga demikian. Keluar 122 triliun. Nah, di obligasi itu jauh lebih besar karena memang nominalnya jauh lebih besar dibanding equity. Nah, itu dari record high 40% investor asing memegang obligasi kita sekarang sudah tinggal 28 sampai 27% mungkin. Udah cukup drastis turunnya. Karena mereka masih outflow, betul. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan ini menarik banget nih, Ana. Perspektif dari Bu Made tadi ya. Jadi kalau kita udah ngomong global gini jadi kayak kita tiba-tiba dapat satu helikopter view gitu untuk melihat ternyata percaturannya begitu. Jadi simple itu sebenarnya money flow itu begitu terjadi katakanlah kondisi yang nggak favorable kayak tahun ini gitu ya. Orang berpikir untuk safety mereka akan pindahkan ke yang safe haven. Kemudian nanti kondisinya udah mulai kondusif mereka akan cari growth lagi gitu ya. Cari tempat tadi. Tapi kuncinya adalah kalau saya boleh sedikit ini tadi yang dicari adalah pertama growth, kemudian kedua tadi currency yang stable. Betul. Kemudian ada apalagi Bu tadi inflasi juga harus manageable. Inflasi ya. Inflasi yang harus manageable gitu kan. Ini adalah destinasi yang jadi tujuan ya pada saat nantinya. Jadi artinya kalau selama kita sudah punya satu mapping, kita sudah punya suatu peta destinasi tujuan investasi yang memenuhi kriteria-kriteria itu tadi. Ketika terjadi katakanlah penarikan dana asing di kondisi itu ya, dana global keluar dari situ karena cari safe haven, justru itu kita anggap sebagai peluang, begitu Bu? Iya, betul sih Pak. As long as kita memang punya confidence bahwa memang in the near term dalam waktu dekat kita punya toleransi masing-masing ya tentang time horizon ya, bahwa dalam waktu dekat memang investasi kita di tujuan investasi itu akan balik lagi gitu loh Pak. Oke. Jadi confidence itu harus didapetin dulu. Jadi ada momentum yang harus juga diprediksi ya, diperhitungkan lah istilahnya begitu ya. Di pengelolaannya itu. Oke, dan tadi menarik ternyata sempat kita tadi ngobrol sebelum acara waktu Indonesia tahun ini IHSG Ana tahun ini turunnya dalam sekali gitu ya. Mungkin kita di bottomnya berapa tuh 30% lebih kali ya kemarin 38 ya. Pak. Berapa 38% loh. 38 3980 indeks. Itu bottomnya ya dari titik dari 63 Pak. Dari 63 oke. Betul. Itu terjadi di Indonesia ternyata di saat yang bersamaan dan saya rasa level sekarang kan belum recover dari yang posisi awal tahun juga. Betul. Tapi kita bisa melihat sebenarnya di luar negeri sana banyak juga pasar-pasar yang justru sudah positif kali Bu ya di kondisi sekarang. Iya banyak yang sudah positif sih. Tapi kalau di Asia kayaknya memang seperti kita Thailand. Jadi memang spesifik country itu punya spesifik case ya Pak. Jadi kalau Thailand kan dia mostly di tourism ya, banyak di turis di pariwisata. Jadi sampai sekarang marketnya belum balik tuh. Sama kayak kita. Malaysia juga udah hampir balik
tapi sudah karena dia lockdown kedua kemarin udah turun lagi nih indeksnya. Jadi memang masing-masing negara punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi yang punya new economy player seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saat ini enjoy the ride sih Pak. Oke, yang kuat di teknologi, yang kuat di farmasi, Betul. Itu sangat diuntungkan ya. Dan kita sebagai investor global, ya kita sekarang boleh dong, sekarang saya bilang kita investor globalnya nih gitu kan, karena kan kita bagian dari market global juga. Betul. Gitu kan, perspektifnya harus dirubah gitu. Iya, kita jangan selalu berpikir kita adalah investor domestik, no, kita ini investor globalnya kan gitu ya. Bisa. Disitulah saatnya kita harus jeli untuk melihat peluang. Tapi secara umum Bu, kalau kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, situasi dari pandemi ini kayak gimana? Kalau kita bicara tadi Ibu bicarakan momentum juga ya, gimana untuk ke depan. Nah, kondisi saat ini tuh dalam perspektifnya prinsipal itu bagaimana? Oke, current condition mungkin ya betul, Ndra, di sini. Di halaman 11 kita lihat perhatian investor masih tertuju pada penanganan COVID-19 ya, itu betul. Jadi kita lihat memang kondisi yang sekarang ini kalau saya boleh sebutkan kita udah hampir 7 bulan ya Pak Hasbi untuk mengalami pandemi ini. Nah itu kita masih belum melihat ada kepastian ya kapan pandemi ini akan berakhir, unless kita benar-benar melihat vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah akan terrealisasi. Nah kalau itu sudah benar-benar ada dan memang efektif penggunaannya, itu game changer banget sih. Jadi itu yang akan menyebabkan semuanya berubah. Itu kita kalau saya sering nyebut di teman-teman saya di Principal, itu kita we are entering the new episode of humanity. Jadi kita masuk episode baru di era kemanusiaan kita Pak. Jadi masuk ke melewati pandemi yang bleak, yang gelap ini, masuk ke recovery stage, jadi yang lebih cerah karena adanya vaksin ini. Nah itu kekhawatiran, itu uncertainty yang kita hadapi sekarang, kondisi sekarang. Kemudian yang mungkin yang pertama harus disebut mestinya adalah pemilu di Amerika Pak, yang ini yang paling bawah. Pemilu di Amerika itu tanggal 3 November, itu ada antara Biden sama Trump. Dan itu volatility-nya sudah mulai terlihat pada saat mulai debat pertama mereka ya di awal-awal bulan September. Itu juga udah mulai volatile tuh market di Amerika, di Eropa, apalagi habis Donald Trump di declare positif COVID, itu juga makin volatile. Dan kita pikir volatility ini mungkin akan lebih normalize itu setelah nanti November 3. November Desember kan sebenarnya singkat ya. Jadi habis itu mestinya kita ekspektasinya market normalisasi lagi di situ. Jadi volatility-nya tuh akan ada sekarang ini nih sebelum November. Habis itu mulai normalize. Kemudian yang ketiga kita lihat kondisi sekarang hubungan Amerika dan Cina masih Pak cukup panas, menyambung suasana panas selama 4 tahun terakhir ya, zaman Donald Trump mulai jadi presiden. Beberapa bulan kemudian dia udah trade war sama Cina kan, ini sampai sekarang masih berlangsung. Itu masih menjadi perhatian investor. Kemudian pemulihan ekonomi global for sure, itu kita juga sangat menanti-nanti angka-angka yang positif akan ada di 2021, 2022 setelah kita melewati pandemi ini. Kemudian yang kelima, kelanjutan stimulus di Amerika Serikat nih, masih terus atau tidak, itu yang kita masih menjadi pertanyaan. Kenapa Amerika? Karena dia memang jadi motornya pertumbuhan dunia sih, mau suka nggak suka ya, dia masih menjadi the key driver of the world growth sebenarnya. Seperti itu sih Pak Hasbi. Ya. Tadi disebutkan kan, saya tertarik dengan kata-kata stimulus tadi gitu ya. Kalau kita bicara pandemi ini kan efeknya kemudian hampir semua negara ini berlomba-lomba untuk memberikan stimulus ekonomi gitu. Terlepas dari, ya kita semua berharap vaksin bisa menyelesaikan permasalahan COVID ini nantinya di tahun depan gitu. Nah, impact dari stimulus yang sangat masif ini gimana sih Bu sebenarnya? Apakah akan terlihat dalam waktu yang katakanlah dampaknya itu bisa dalam waktu singkat gitu ya? Atau memang sebenarnya kita bicara pemulihan ekonomi walaupun sudah ada vaksin, stimulus sudah digelontorin, itu memang kita bicara cerita pemulihan yang lebih lama gitu? Mungkin dari 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun atau gimana? Oke. Stimulus, yang ini mungkin kalau saya boleh analogikan Pak, kondisi yang sekarang kita alami, dunia itu seperti orang yang lagi sekarat, bukan sekarat, mungkin lagi ada di ICU Pak Hasbi, di ICU, lagi dipasang alat bantu, semuanya alat bantu, ada pernafasan, alat picu jantung, dan ada pacu jantung dan segala macam. Nah ini kalau tidak dikasih terus, alat bantu tersebut, kalau dicabut,
itu akan menyebabkan damage yang lebih parah di badan. Seperti itu. Jadi ini kita sedang di ICU, sedang dalam kondisi darurat, alat bantunya dipasang, alat bantunya itu adalah stimulus. Nah kalau ini dicabut, kita akan menghadapi damage yang lebih besar lagi gitu. Jadi selama alat bantu ini masih ada, Pak Hasbi, stimulus ini masih ada dan makin lama makin besar, katakanlah penyakitnya kondisinya makin buruk, alat bantunya harus lebih kuat lagi. Obat-obat yang dimasukkan juga harus lebih kuat dosisnya, stimulusnya juga harus digelontorkan lebih banyak. Itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi kalau any news yang menyebabkan stimulus itu stop akan berdampak negatif untuk sentimen dunia. Itu yang terjadi sekarang. Makanya kenapa kita sangat memperhatikan apakah Demokrat menyetujui ada another stimulus dari usulan dari Donald Trump. Seperti itu. Nah, impact-nya apa? Mungkin kita akan berkaca ke impact zaman GFC kemarin 2008. Pas ada gelontoran stimulus besar pada saat itu, impact-nya itu kan dirasakan beberapa tahun ke depan, Pak. Karena ternyata stimulus yang digelontorkan saat itu tidak langsung trickle down efeknya ke real ekonomi. Jadi ibaratnya uang-uangnya itu tuh nggak ngalir ke katakanlah real ekonomi kayak umpamanya di sini nih, nggak akan dinikmati oleh household atau rumah tangga di Indonesia gitu, Pak ya. Jadi itu masih nyangkut di financial sector, di perbankan sebenarnya. Uangnya nggak muter ya Bu ya? Nggak muter Pak sebenarnya waktu tahun 2008. That's why hingga tahun 2010, 2011 kita masih lihat inflation di aset-aset kelas dimanapun berada seperti saham, obligasi di seluruh dunia itu juga masih cukup banyak naiknya. Gara-gara stimulus ini masih belum terurai gitu Pak Hasbi. Ini juga yang akan kita lihat di tahun 2020 ini. Begitu stimulus ada, mungkin kita perlu beberapa tahun ke depan untuk mengurai, untuk mengalirkan lagi nih stimulus-stimulus ini ke ekonomi real ke depan. Jadi kita ngelihat capital market dalam beberapa tahun ke depan masih sangat cerah sih Pak Hasbi. Ya. Artinya story pemulihan itu ada, arahnya ke arah sana, tapi memang mungkin yang terjadi adalah satu transformasi yang nggak cepat ya Bu ya. Perlu ada adjustment juga dan segala macam. Tapi arahnya adalah menuju ke pemulihan nantinya gitu. Nah, betul. Tapi memang harus dilihat, kita mesti ada risiko-risiko dari volatility yang mungkin masih muncul gitu Bu. Bisa dikatakan begitu? Ya pasti volatility itu selalu ada sih masih. Oke. Jadi kita optimis terhadap pertumbuhan, tapi di lain sisi juga kita mesti waspada terhadap risiko volatility yang kapanpun bisa muncul. Lalu bagaimana prinsipal menerjemahkan itu dalam strategi investasinya? Kalau di prinsipal sih sebenarnya kita masih sebagian besar investasi kita di domestik Pak, di Indonesia ya Pak ya. Walaupun memang kita ada satu produk yang memang berusaha kita pakai untuk tapping growth yang ada di tempat lain, di negara lain. Yang itu mungkin Pak Hendra nanti akan menjelaskan tentang detailnya Pak. Tapi yang jelas investasi kita yang saat ini kita lakukan di Principal sangat mengacu pada saat ini sih kita masih lebih mengedepankan liquidity sih Pak. Jadi berinvestasi di tempat-tempat yang kita pikir memang harus liquid, walaupun jadi liquidity over performance kadang-kadang Pak ya. Kita memilih saham-saham atau obligasi yang lebih liquid dibandingkan sama katakanlah obligasi yang menawarkan yield yang lebih tinggi tapi less liquid. Jadi kita memang harus di era yang masih krisis seperti ini, kita masih harus mengedepankan liquidity sih dibandingkan sama return seperti itu. Oke. Thank you Bu Made. Makanya ini juga nanti saya pengen tanyakan juga ke Pak Hendra tuh. Jadi kalau udah bicara tentang jadi sebelum kita panjang lebar nanti ke pembahasan lebih lanjut, mungkin pertanyaannya adalah kita kembali pengen mengenal lagi prinsipal sekali lagi, lebih dalam lagi. Jadi apa sih Pak Hendra filosofi dari pengelolaan prinsipal gitu, biar kita lebih clear stylenya prinsipal ini seperti apa, filosofinya seperti apa dan segala macam. Mungkin bisa di-sharing ke kita dulu Pak. Oke Pak. Jadi prinsipal ini kan merupakan salah satu global asset management ya. Artinya tidak dapat dipungkiri bahwa kita bersama dengan analis-analis yang juga ada di negara lainnya itu pasti selalu melakukan regular meeting Pak.
Artinya itu salah satu keunggulan dari salah satu asset manager yang berbasis global gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi menyambung ceritanya Bu Made, mungkin saya bisa share sedikit Pak. Jadi kalau terkait dengan kondisi sekarang, ya mungkin kita bisa banyak belajar lah dari kondisi tahun 2008 sampai tahun 2019 yang lalu ya. Mulai dari krisis 2008, tapering 2013, bahwa sebenarnya dana itu nggak mengenal kawasan, nggak mengenal bendera suatu negara gitu. Jadi perspektifnya adalah dia akan pasti mencari yang memiliki prospek return yang relatif lebih menarik gitu ya, atraktif dari sisi imbal hasilnya. Jadi kalau kita berbicara gimana sih prinsipal dalam mengelola dananya, menentukan strateginya, memilih fundnya. Jadi kalau kita berbicara dari perspektif global asset management, jadi kalau kita lihat tadi cerita awalnya siapa aja sih pemain besarnya, sebenarnya ada rujukan ya benchmark. Jadi sama seperti kita mengelola reksadana di domestik kita gitu ya. Artinya kalau mata uangnya rupiah, entah kita pakai benchmark atau acuannya LQ45, ya pasti nggak akan jauh-jauh di sana. Jadi kalau sebagai pemain global pasti tentu juga pasti memiliki acuan tersendiri ya di mana di reksadananya sendiri, di global fundnya sendiri. Jadi kalau kita melihat arus perputaran modal ini, ya mungkin kita melihatnya sebagai capital flow itu ya bisa kita pisahkan Pak Hasbi. Jadi kita bisa berbicara mungkin ada perusahaan-perusahaan venture capital yang tanpa merujuk aturan tertentu, ya mereka pasti mencari ya venture capital itu mencari perusahaan yang berpotensi ataupun startup untuk mereka danai. Tapi mungkin lain cerita seperti kita di manajer investasi atau pension fund ataupun insurance yang mengelola dana paling tidak di alokasinya itu ada rujukan ataupun benchmark. Nah di sini saya ambil salah satu contohnya Pak, Hasbi MSCI gitu ya. Nah ini kan sebagai salah satu penyedia indeks. Jadi biasanya digunakan rujukan dari global asset manager. Salah satunya kalau kita lihat karena ada berbagai 7 faktor model yang digunakan. Jadi seperti tadi Bu Made bilang, ya center of growth-nya mungkin mereka akan mencari yang paling tidak dari sisi currency-nya stabil apa enggak, potensi pertumbuhan dalam jangka panjang bagaimana gitu. Nah daripada susah ya udah ada benchmark-nya. Jadi kita biasanya tinggal mengikuti Pak, tergantung strateginya. Oh kita tertarik mau bikin reksadana global yang fokus investasinya hanya di negara berkembang. Oh tinggal mencari rujukannya mungkin MSCI Emerging Market atau MSCI Asia Pasifik kalau kita mencari spesifik hanya mau berinvestasi di negara-negara Asia Pasifik gitu misalnya ya. Tergantung tujuan strategi investasinya. Apakah kita mencari potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang atau kita mencari yang relatif lebih stabil gitu ya. Ada juga reksadana yang mencari, oh nggak apa-apa deh return hanya 3%, 4%, yang penting relatif stabil. Biasanya mereka akan cari di developed market gitu ya. Nah ini paling tidak menjadi rujukan. Sama, di prinsipal juga seperti itu, termasuk di prinsipal asset management yang ada di Indonesia. Karena kita juga memiliki reksadana offshore Pak Hasbi. Artinya ada alokasi porsi yang memang kita investasikan di luar Indonesia. Karena cerita tadi potensi itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di negara lain. Oke, maaf saya potong sebentar Pak Hendra. Jadi ini adalah reksadana yang ada di Indonesia sebenarnya gitu ya, diluncurkan berdasarkan aturan dari atau regulasi di Indonesia. Jadi seperti reksadana pada umumnya ya. Hanya saja ini memang investasinya di saham luar negeri gitu Pak. Jadi kalau reksadana di Indonesia kan mata uangnya baru ada 2 Pak, baik itu rupiah maupun US dollar. Tetapi US dollar pun ada juga sebenarnya reksadana yang memang investasinya hanya di dalam negeri. Cuma mereka mengkonversi menjadi US dollar, tapi tetap alokasinya Indonesia. Nah, cuman sejak tahun 2015 ya ada aturan baru lah dari OJK ya, artinya bagaimana juga memberikan keleluasaan untuk investasi di luar negeri. Tadi too big to ignore juga untuk menikmati potensi pertumbuhan di luar negeri. Kalau kita lihat tadi nyambung cerita Ibu Made di China itu salah satu yang positif duluan di tengah market pada saat itu yang mengalami koreksi ya, mereka yang positif duluan dibandingkan dengan market-market negara-negara di Asia lainnya. Nah, cuman memang offshore ini baru ada di reksadana syariah Pak. Jadi kalau kita lihat ini reksadana biasa syariah
tapi berbasis investasinya di luar negeri, Pak Hasbi. Ya, jadi gini, itu pertanyaan tadi dari awal ya, yang muncul di benak saya, Ana. Jadi kalau gini, dari tadi kan kalau kita udah ngobrol, oke, investasi di luar negeri itu kayaknya susah banget nih gitu ya. Gimana beli saham di sana? Apakah mesti buka akun di sekuritas di sana atau gimana, kan itu ribet ya. Nah ternyata nggak serumit itu. Artinya kita melakukan itu tuh bukan seperti masuk ke dalam hutan belantara. Satu tadi Pak Hendra udah sampaikan ada indeks acuannya yang jadi acuan dari fund manager juga untuk investasi di sana. Jadi kita juga tetap bisa pantau performance-nya secara fair ya Pak ya. Karena benchmark-nya pun kita bisa lihat gitu ya. Bisa diakses ya. Pembandingnya. Dan yang kedua, ya ada reksadananya ternyata Ana gitu. Jadi betul. Nggak mesti ribet ini sendiri, ada fund manager udah ngelola, kurang lebih gitu ya Pak Hendra ya. Iya. Jadi nggak serumit kita berpikir apakah kita harus keluar negeri dulu, buka akun di sana baru berinvestasi. Enggak, ternyata di Indonesia sudah ada reksadana yang berbasis pengelolaannya itu offshore, artinya di luar Indonesia. Tapi memang untuk saat sekarang baru berbasis syariah. Oke. Nah mungkin gini Pak Hendra, ini saya lihat juga di Q&A udah mulai banyak yang penasaran tentang produknya. Rasanya kita pengen langsung ke produknya nih Pak. Langsung present Pak. Oke, siap Pak. Apa sih yang prinsipal punya gitu untuk kita bisa ikut berinvestasi? Ya, jadi menjawab kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Jadi prinsipal itu tentu melakukan studi Pak ya. Artinya memilih strategi kita apa sih? Itu background pertama. Jadi kalau kita berangkat dari studinya, kita menawarkan potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Jadi kalau kita lihat, tadi Bu Made bilang, negara-negara kaya tadi memang menguasai GDP Indonesia itu signifikan persentasenya. Tapi dari sisi pertumbuhan relatif tidak setinggi negara-negara yang mungkin negara-negara berkembang ya. Ya kita bisa bilang dulu China itu tumbuh di kisaran 8-9, sekarang baru 6%-an gitu ya. Vietnam, Indonesia sendiri dan sebagainya, India dan negara-negara berkembang lainnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar awal untuk produk dari si Principal sendiri. Nah kalau kita lihat apa produk kita namanya Principal Islamic Asia Pacific Equity Fund Pak. Jadi mungkin bisa di-highlight nih, ada Asia Pasifik, artinya kita memang fokus investasinya itu ada di kawasan Asia Pasifik. Pertanyaan selanjutnya ya kenapa Asia Pasifik? Nah, jadi mungkin kalau saya boleh kasih cerita gambaran sedikit, mungkin ada ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu ya. Untuk reksadana offshore yang ada di Indonesia, ada memang reksadana ekstrim kanan yang memberikan stabilan, which is itu yang memang tujuan awal dibikin strateginya. Tapi ada juga reksadana memang yang horizon investasi nasabahnya panjang, yang memberikan potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Karena kembali lagi, mau cari pertumbuhan tinggi ya adanya di negara berkembang gitu ya. Nah kalau kita lihat kenapa Asia Pasifik, karena kawasan inilah yang menawarkan potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita lihat, ternyata sebagian besar negara berkembang itu ada di Asia Pasifik, Pak Hasbi. Dan kalau kita lihat fundnya sendiri, kita exclude Jepang ya. Karena kalau Jepang itu negara baju dan untungnya kita exclude juga menjadi yang benchmark yang kita gunakan. Karena kalau kita lihat memang dari sisi pertumbuhannya juga relatif rendah ya. Nah, ketiga kalau kita lihat ya kontribusi perdagangannya dan dihuni lebih dari setengah penduduk dunia. Artinya ke depan bahwa potensi di Asia Pasifik ini masih sangat tinggi, dan kalau masyarakatnya tinggi tentu akan mendorong juga konsumsi dan meningkatkan potensi pertumbuhan yang berimplikasi tentu ke sektor finansialnya ya. Jadi itu kenapa kalau kita lihat kita memilih kawasan Asia Pasifik. Tapi ini tidak menjadi batasan sebenarnya Pak Hasbi di reksadana kita. Karena menariknya reksadana Principal Islamic Asia Pacific Equity Fund kita ini, kita sebenarnya memiliki keleluasaan bisa off benchmark. Artinya kita bisa berinvestasi di luar Asia Pasifik. Nah itu sekarang yang sedang kita terapkan. Mungkin ada nasabah yang termegah nih, sedang bandingkan nih. Oh ini sama-sama ada namanya Asia Pasifik nih. Kok performance-nya yang punyanya Principal lebih baik ya? Jadi kalau kita lihat sekarang portofolio kita itu 40, mungkin hampir mendekati 40% ya, itu off benchmark. Jadi kalau kita lihat itu bisa di luar konstituennya yang menjadi acuan kita Pak. Dan kalau kita lihat pun kita bisa investasi di Amerika, tapi memang sepanjang pendapatannya itu minimal 25% dikontribusi ya di kawasan Asia Pasifik. Jadi
seperti perusahaan-perusahaan di China gitu, Alibaba sebagainya ya mereka ada listing di Amerika, atau perusahaan-perusahaan lain yang basisnya di Asia Pasifik tapi mereka listingnya di Amerika ataupun di Eropa, ya itu bisa kita nikmati juga. Jadi relatif kita bisa memiliki exposure yang cukup fleksibel lah Pak di reksadana ini. Ya. Nah ini Pak Hasbi, kalau kita bagi per kemarin akhir bulan September ya, alokasi investasi kita. Jadi ada tuh, kalau Bapak Hasbi lihat tuh ada alokasi persentase di negara Amerika. Amerika kan bukan di Asia Pasifik. Tapi kalau salah satu konstituen yang kita isi di reksadana kita yang memiliki pendapatan ya minimum 5% itu berasal dari kawasan Asia. Jadi kalau kita melihat paling besar itu ya porsi terbesarnya di Hong Kong, South Korea, Taiwan, dan ada memang porsi Indonesia sekitar 1,7%. Dan kalau tadi menyambung seperti yang sampaikan Bu Made, ya ada sektor IT juga yang memang nggak ada di Indonesia. Nah ini keuntungan salah satu berinvestasi secara global. Kadang kita bisa menikmati yang memang sektor-sektor itu belum ada di Indonesia yang listed ya. Kalau mau tuh lebih detail, nah ini isinya Pak Hasbi, top 10. Dan pembagian berdasarkan sektornya. Oke. Jadi kalau IT itu masih porsi terbesar ya. Dan kalau kita melihat dari komposisi ini yang di tabel sebelah kanan nih Pak ya. Iya. Information technology itu apa namanya tadi yang disebut Bu Made ini new economy ini ya. New economy-nya ini gede banget ya, 32%. Terus consumer discretionary, communication services. Ini adalah sektor-sektor yang saya rasa di kondisi pandemi ini survive ya Pak, malah justru tumbuh ya. Ya, justru healthcare juga ada di sana. Healthcare ya. Staples sudah pasti menjadi sektor defensif. Okay. Jadi itu sektor-sektor ya yang menguntungkan di tengah kondisi sekarang yang kita memiliki keterbatasan sebenarnya. Karena banyak perusahaan seperti berbasis sektor IT tadi yang belum ada di bursa saham kita. Oke. Menarik Pak. Dan di situ ada nama Alibaba ya. Ya. Sekali-sekali kita jadi ownernya Alibaba gitu loh Pak. Jadi nggak harus buka akun ke China, tapi kita bisa investasi melalui reksadana ini ya. gitu. Tuh, kan saya rasa Ana juga handphonenya Samsung juga ngomong merek nih. Jadi kita kalau beli ini secara nggak langsung kita jadi pemiliknya Samsung tuh. Ya. Iya. Ada di sana tuh. Tencent juga yang suka nge-game. Jadi reksadana offshore ini bisa menjadi diversifikasi Pak. Tadi kalau kita lihat ya kan ya tadi perputaran arus dana itu kadang-kadang kan kalau lagi masa krisis orang cenderung mencari safe haven gitu ya. Betul. Instrumen ke sana, mereka lari ke negara maju, mungkin mereka melihat ya safe haven itu kan bukan berarti baik emas ataupun US Treasury itu resikonya nol, tapi cuman karena kita sepakat bahwa ya mungkin kalau Amerika bangkrut apalagi negara yang lain, kita sepakat semuanya mungkin Amerika yang bangkrutnya paling terakhir gitu ya. Kita menyatakan mereka yang paling aman jadinya, instrumen yang paling aman. Tapi ketika berbalik ya akan kembali lagi di negara lainnya. Jadi fleksibilitas kita berinvestasi secara offshore itu kita bisa menangkap proporsi ataupun mendiversifikasi untuk negara-negara yang sesuai kondisi market pada saat itu. Kalau kita hanya berbicara di lokal ya nggak ada yang salah, itu mungkin portofolio kita di dalam negeri. Tapi kita bisa mendiversifikasi juga alokasi di luar negeri, plus juga sekaligus mendiversifikasi dari sisi currency-nya. Ya. Secara performance bagaimana Pak? Kinerjanya Pak? Nah, itu mungkin tadi saya sampaikan Pak, performance-nya kita sangat baik kalau bisa dibandingkan dengan reksadana sejenis artinya offshore, US dollar dan Asia Pasifik, cukup jauh bedanya. Karena kalau kita lihat ada tadi kita 40% itu off benchmark dan year to date itu relatif sekarang hampir 13,5% Pak. 13,5% ya Pak di tahun ini dalam US dollar loh. Dalam US dollar pula, ya. Dan dalam US dollar 13,5% dan dalam US dollar. Kalau taruh di deposito US dollar berapa sekarang? 1%. 1% itu udah 13 bagus. Tapi artinya ya bukan berarti kita menjanjikan ya. Sepanjang betul. Memang horizon kita panjang sesuai dengan risk appetite kita, ya langkah baik ini menjadi pilihan bagi nasabah-nasabahnya. Terima kasih. Ya, yang harus dinotifikasi adalah ini adalah reksadana saham kan pada dasarnya kan? Iya. Reksadana syariah yang berbasis saham. Jadi kalau kita udah ngomong saham ya pastinya risikonya relatif tinggi dibandingkan jenis reksadana yang lain. Fluktuasinya juga relatif tinggi di situ. Tapi juga memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi gitu.
Nah, yang di-highlight tadi di sini kan menariknya adalah bahwa betul tuh diversifikasi itu memberikan kita manfaat sekali. Jadi termasuk diversifikasi negara ya Pak ya. Ya. Negara tujuan investasi terbukti tahun ini IHSG lagi turun dalam, malah justru reksadana ini tumbuh positif gitu. Kurang lebih gitu Pak Hendra ya. Iya, iya. Ya. Dan mungkin saya ingin menanyakan sedikit ya tadi ya. Silakan Ana. Dari komponen negara-negara yang sudah dipilih oleh prinsipal dalam pengelolaan produk ini, di Asia Pasifik sendiri kan sebetulnya ada 23 negara kalau tidak salah ya yang tergabung di dalamnya. Nah, di sini yang dominan hanya China, India, Taiwan, South Korea, Hong Kong. Kemudian bagaimana dengan Jepang, Pak? Kenapa Jepang tidak dimasukkan di dalam komponen ini? Oke. Jadi kembali lagi sebenarnya kan kita reksadana itu tergantung dari benchmark atau acuan yang kita gunakan. Nah kebetulan kalau acuan yang kita gunakan memang MSCI Asia Pacific exclude Japan, yang tidak termasuk Jepang memang. Jadi kita murni negara Asia Pasifik gitu ya, di luar negara maju. Jadi kalau teman-teman lihat memang ada reksadana sejenis yang dia include Japan juga ada. Jadi kembali lagi itu tergantung studi yang dilakukan masing-masing fund manager, apa sih yang mau deliver ke nasabahnya. Baik, berarti tergantung dari benchmarknya ya Pak ya, mau berkiblat kemana gitu ya? Iya. Oke. Jadi return udah dijelaskan juga, strateginya pengelolaan seperti apa. Ana, saya melihat Q&A-nya sudah mulai menumpuk. Takutnya waktunya nanti terlalu ini untuk Q&A-nya jadi nggak kebagian audiens. Tapi Bapak Ibu sekalian, Ana, sebelum juga kita ke Q&A, kita mau ada informasi ya dari Trimegah Sekuritas. Platform online trading kita Trima, di mana di situ Bapak Ibu bisa bertransaksi saham dan reksadana. Sangat dipermudah lagi sekarang karena biasanya kan kalau kita mau beli saham atau katakanlah kita mau beli reksadana itu kadang bingung ya. Ini beli yang mana gitu, ya kan? Apalagi di platform online gitu, beli yang mana ya? Kalau misalnya saham mau jual yang mana? Nah kadang itu kan bingung. Mau baca riset juga risetnya ribet ya, bahasa Inggris panjang, aduh, takes time. Nah di Trima. Umade itu sering baca Pak. Betul. Di Trima sekarang ada fitur namanya Trima Ideas. Jadi kita cuma tinggal lihat postingan di situ, benar-benar kayak udah ada idenya, udah ada rekomendasinya. Juga bisa setiap pagi mendengarkan podcast dari analis atau risetnya Trimegah. Nggak perlu baca riset, dengarkan analis kita membahas market ini seperti apa. Ya, jadi membuat yang awam menjadi paham dan yang paham menjadi mahir gitu ceritanya ya. Oke. Ya, sekarang ke Q&A Ana, silakan untuk dipandu. Baik, karena ini waktu sudah sangat mepet sekali ya Pak. Jadi langsung saja saya bacakan Q&A yang sudah menumpuk jumlahnya 700 pertanyaan. Yang pertama ini saya bacakan dulu dari Bapak Tony Tok. Apa yang membuat fund manager hampir all in ya, rata-rata menyisakan hanya 2-7% dalam pembelian saham, padahal pihak OJK sendiri sebetulnya memberikan keleluasaan sebesar 20% cash atau minimal 80% di saham. Lalu tips dan trik fund manager dalam mengelola portofolionya bagaimana? Bagaimana memilih beta yang tinggi atau rendah yang bisa membuat kinerjanya supaya tidak jauh dari indeks atau lebih dari indeks. Mungkin dari Pak Hendra bisa menjawab ini. Mungkin saya aja kalau boleh Pak Hendra, karena ini masalah tentang investasi lebih detail di portfolio.
Jadi Pak Tony sangat jeli ya ternyata mengamati dari portfolio fund manager di Indonesia. Memang betul Pak, sekarang rata-rata fund manager itu fully invested, hampir bisa dikatakan fully invested. Artinya kalau mereka running portfolio equity, mereka ada di kisaran 90% equity levelnya. Jadi cash-nya maksimal 10% seperti itu. Nah kenapa pada saat kondisi kayak gini nggak pergi ke 20% padahal lagi volatile gitu. Terus pertanyaannya sangat valid, kenapa kita tidak pergi ke 20% atau tidak membuat cash-nya 20%? Karena kita sudah memiliki confidence, kepercayaan diri cukup tinggi terhadap market. Dan itu akan berbeda kondisinya dengan saat waktu kita kondisi di bulan Maret atau April, Pak Tony. Jadi pas bulan Maret itu di Principal sendiri kami running portfolio cash-nya sekitar 20%. Ini yang menyelamatkan memang penurunan kinerja kami saat itu tidak terlalu besar dibandingkan sama kompetitor lain yang mungkin tidak sempat saat itu merebalancing portfolionya untuk menaikkan posisi cash-nya. Tapi bear in mind, pas Maret akhir itu MOF, Ministry of Finance juga sudah announce tentang adanya stimulus besar pada saat itu. Jadi budget defisit kita lebarkan sudah diizinkan untuk melebarkan hingga 6,3% saat ini. Dan itu menyebabkan confidence investor menjadi balik lagi Pak. Itu yang menjadi katalis utama kenapa akhirnya kita berani mengurangi posisi cash kita pelan-pelan saat itu hingga saat ini kita sudah di posisi 90%, kurang lebih 90% equity level. Itu dan kita pikir indeks nggak akan pergi ke 39 lagi sih arahnya Pak Tony. Jadi as long as ini maintain di level sekarang 51, 52, kami masih berani untuk fully invested di equity level sekitar 90%. Nah kemudian triknya untuk dapat beta, dapat performance yang lebih tinggi dibanding sama indeks, kadang-kadang beberapa fund manager melakukan trading juga sih Pak. Di volatility market seperti ini, kadang-kadang kita harus berani untuk timing market sih. Jadi kan rata-rata biasanya fund manager itu kalau boleh saya sebutkan mungkin kurang lebih persentasenya 60% itu fundamental ya, based on fundamental. Jadi dia pilih saham memang benar-benar dari analisa fundamental, sisanya trading. Nah sekarang mungkin kita di momen-momen saat ini menaikkan porsi trading kita sih Pak Tony. That's why kita memilih saham-saham yang memang liquid. Kemudian pas turun, simpelnya gitu, pas turun kita ambil, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan dia naik lagi, kita keluar untuk ambil alternatif yang lain juga. Itu yang kita lakukan, trading memanfaatkan momentum yang lagi volatile saat ini. Itu sih singkatnya Pak Hasbi dan Mbak Ana. Oke. Intinya adalah segala resiko dan juga opportunity itu sudah ditimbang-timbang ya Bu ya untuk menghasilkan sesuatu yang optimal kan ya. Dan kemudian likuiditas untuk saat ini sangat dititik beratkan ya Pak ya Bu ya, gitu ya. Betul Mbak. Saya langsung saja akan membacakan pertanyaan yang kedua. Ini dari Bapak Sulistyo Sujito. Ini terkait tentang produk ya. Berarti investasi ini menggunakan mata uang USD. Namun saat ini nilai tukar sudah cukup tinggi. Apakah tepat menukar rupiah ke USD untuk kemudian diinvestasikan ke produk ini? Kalau ini mungkin dari Pak Hendra ya? Boleh, saya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi sebenarnya mungkin saya mau sedikit meluruskan dulu statementnya. Nilai tukar kita udah terlalu tinggi gitu. Jadi tinggi atau enggak itu kembali lagi sama ketika kita mengevaluasi IHSG apakah 6.000 itu mahal atau murah, 3.000 mahal atau murah. Jadi memang bagi nasabah yang tidak memiliki akses secara langsung ya ke mana misalnya ke Bloomberg dan sebagainya, mungkin relatif agak susah untuk menilai valuasi currency. Ada istilahnya real effective exchange rate gitu, membandingkan mata uang kita apakah melemah atau menguat dibandingkan semua negara trading partner kita. Tapi yang pengen saya sampaikan cuma satu, bahwa sebenarnya by teori simple. Kenapa sih perlu mendiversifikasi apalagi US dollar? Karena kalau kita ingat inflasi di Indonesia itu kan sekarang 3%-an ya. Di Amerika itu di bawah lah, 1%-an, 2%-an. Tapi secara overall biar gampang untuk menghitungnya, ya saya ambil simpelnya Indonesia itu lebih tinggi inflasinya, Amerika rendah. Jadi kalau sekarang sama-sama produknya dibikin saat nilainya 1.000, di Amerika juga 1.000, tahun depan di Indonesia itu barangnya jadi 2.000 gitu. Naik 2 kali lipat karena inflasi di Indonesia itu lebih tinggi dibandingin Amerika. Nah, inflasi yang tinggi itu membuat nilai tukar mata uangnya itu lebih rendah. Nah, kalau kita lihat itu kenapa mengkonfirmasi dalam jangka panjang tren nilai tukar US dollar IDR itu selalu kalau kita lihat ya
rupiah itu yang melemah karena salah satu faktornya tadi dari sisi inflasi gitu. Itu secara teori. Tapi ya mungkin ada momentum-momentum tertentu ya rupiah kita karena menguat, kadang tech amnesty atau misalnya seperti tahun 2008 liquidity itu cukup banyak masuk ke negara berkembang 2009 yang membuat dana asing itu cukup banjir ya. Nah itu bisa menguat juga. Tapi dalam jangka panjang itu bisa menjadi salah satu poin mendiversifikasi nggak masalah. Nah yang paling penting sebenarnya sesuaikan tujuan investasinya. Yang kedua kembali lagi seperti Pak Asbi tadi bilang, ini reksadana saham tentu profil resikonya lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang ataupun obligasi. Tetapi semuanya tidak akan jadi masalah sepanjang horizonnya sesuai. Karena resiko itu kalau kita lihat ya akan memudar dengan sendirinya gitu dalam jangka panjang. Oke, intinya adalah berarti kita tidak perlu mengkhawatirkan mengenai nilai tukar rupiah ya Pak, karena itu tergantung lagi kepada inflasi dan kita sesuaikan juga untuk investasi, kita sesuaikan dengan tujuan kita untuk berinvestasi seperti apa ya Pak, profil kita. Profil resiko, yes, ya, Pak? Itu penting. Yang bahaya itu ya kalau jangka pendek cuma buat sebulan, currency-nya fluktuasi, apalagi instrumen underlying-nya yang saham juga masih fluktuasi. Tetapi kalau kita bicara 5 tahun, 10 tahun, anak buat kuliah di luar negeri nanti 15 tahun lagi, saya rasa ini pilihannya tepat bagi nasabahnya termegah. Baik Pak Hendra, cukup jelas saya rasa jawabannya tadi ya. Ini akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang juga tidak kalah menarik ini. Bagaimana dari Pak Julius Aji, bagaimana cara nasabah memantau investasinya saat ini, mengingat bahwa investasi ini dilakukan di pasar global. Pak Hendra silakan, ini mengenai produk lagi soal. Oke. Kalau memantau sebenarnya satu, kita bisa gampang memantau reksadananya, pasti langsung reksadananya. Nah, reksadananya sepanjang ke register Indonesia, ya pasti bisa dipantau. Artinya data ini ada gitu ya. Kalau Bapak Ibu melihat di mana namanya di OJK Reksadana, ada websitenya OJK Reksadana, itu salah satu reksadana yang daftar di sana bisa dilihat, ataupun bisa mengakses langsung ke tadi apps-nya Tirmegah. Karena di sana kan bisa melihat dari sisi kinerja fund-nya sendiri. Nah, karena isinya tadi berinvestasi secara offshore, jadi kalau kita lihat, wah mau dilihatin satu-satu Hong Kong, terus mau liatin Korea Selatan, mau liatin ini, mungkin ya bukan berarti nggak bisa ya, karena kalau di aplikasi Bloomberg atau ini sebagainya kita bisa melihat per country pergerakannya ya. Tapi untuk mempermudah, kita bisa menjadi acuannya itu ya tadi benchmark-nya tadi. Jadi kalau kita lihat cukup memantau MSCI Asia Pasifik exclude Japan. Sama seperti kita memantau reksadana dalam negeri kita ya, yang IDR. Terus reksadana kita bagus nggak ya dibandingkan dengan benchmark-nya. Biasanya kita bandingkan dengan ya ISG atau LQ45. Nah ini sebagai salah satu cara juga untuk mempermudah investor. Kalau kita lihat apakah memang reksadana ini lebih baik atau tidak dibandingkan dengan acuan yang menjadi pembanding dari reksadana itu sendiri. Baik Pak Hendra, jadi kita tidak perlu ribet sebetulnya untuk melihat negara-negara itu satu persatu ya, cukup kita melihat dari benchmark-nya aja, kita bandingkan apakah outperform atau lebih rendah dibandingkan performance dari benchmark-nya ya Pak Hendra. Atau sekali sebulan ya investor bisa melihat di fund factsheet, jadi di fund factsheet kita akan lengkap kinerja dari fund-nya ataupun dari sisi acuannya. Karena kalau dipantau tiap hari juga deg-degan, karena kita bukan trading saham kan. Ya, itulah fungsinya manajer investasi ya di sini ya. Iya. Inilah fungsinya prinsipal. Nah, apa ada yang perlu ditambahkan Bu Made dari jawabannya Pak Hendra tadi? Enggak sih, udah benar begitu. Maksudnya kalau saya jadi investor, saya akan rely on the fund fact sheet sih yang tiap bulan dikeluarkan, dan juga kan NAV juga kita bisa pantau ya tiap hari juga pergerakannya. Semuanya transparan, sama kayak kita beli reksadana biasa aja di Indonesia. Baik kalau begitu. Nah, saya lanjutkan lagi ya Pak Hendra dan Bu Made, ini untuk ada pertanyaan yang menarik lagi. Tadi di slide sebelumnya, ini dari Bu Nurni Sujetono, tadi di slide sebelumnya ada diinvestasikan ke Hong Kong sekitar 20%. Mengapa dengan situasi dan kondisi Hong Kong saat ini diinvestasikan ke Hong Kong dengan porsi yang lumayan besar? Ini kenapa dari prinsipal cukup confidence dengan negara ini sehingga mengalokasikan dana yang cukup besar di situ? Bisa dijawab mungkin dari Bu Made ya? Ya, dari sisi portfolio, kalau saya boleh share ya, saya boleh kasih intip nih portfolio isi yang di Hong Kong itu.
sebenarnya kita memilih memang saham-saham yang memang survive di kondisi sulit saat ini. Jadi kalau saya boleh sebut beberapa nama dari 20-an% yang kita punya, kita itu punya di Tencent, jadi teman-teman pasti udah tahu, kemudian kita juga punya di Alibaba, kemudian kita juga ada di Meituan, kemudian ada di China Resources. Jadi kita pilih memang saham-saham yang memang walaupun kondisi saat ini maupun politik maupun kondisi keamanan maupun pandemi saat ini di Hong Kong dan juga negara-negara lain sangat berpengaruh, tapi kita juga stock pickingnya juga cukup hati-hati. Kita berusaha memilih memang saham-saham yang company-nya memang resilient, artinya di kondisi apapun dia masih tetap bisa bertahan. Apalagi kalau new era ekonomi sekarang ini kayak Alibaba sama Tencent, kita sangat percaya mereka masih capital wise masih sangat kuat dan operasionalnya juga ada di seluruh negara sih, setahu saya. Jadi diversifikasinya juga memang sangat baik di beberapa saham-saham yang kita pilih itu di Hong Kong. Jadi Hong Kong sih nggak terlalu mengkhawatirkan kalau kita benar-benar milih sahamnya juga cukup benar sih. Itu untuk Bu Nurni. Iya, oke, baik. Jadi juga sudah dilihat ya company-nya yang di Hong Kong ini ya perusahaan-perusahaan yang cukup bagus dan cukup solid ya. Mungkin kalau di dalam negeri sendiri itu adalah saham-saham big caps begitu ya Bu Made ya. Jadi sudah dipertimbangkan kenapa banyak masuk ke negara tersebut. Nah, kan saya lanjutkan ini ke pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir karena sisa waktunya hanya tinggal 2 menit. Ini dari Bapak Farid B. Bagaimana view Fund Global Fund Manager terhadap Omnibus Law? Kemudian dalam membeli reksadana ini saya berharap 2 keuntungan dari NAV dan juga selisih dari kurs. Bagaimana view rupiah USD di tahun mendatang? Pak Hendra mungkin untuk kali ini bisa memberikan jawaban. Ya, nanti mungkin bisa disambung Bu Made juga. Ya, jadi siap. kalau kita lihat Omnibus Law ini kan sebenarnya cerita pada saat awal Pak Jokowi di periode kedua ya, artinya mencoba menyederhanakan. Setelah di periode pertama itu banyak sekali paket-paket stimulus yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, penyederhanaan birokrasi dan sebagainya gitu. Jadi memang sekarang itu banyak pro kontra ya, ibaratnya kita nggak bisa menyeimbangkan kedua belah pihak itu 50% gitu ya. Tetapi tujuan jangka panjang itu yang kita tangkap adalah tujuannya ya kembali lagi kita berada di tengah kondisi pandemik, kita di kondisi sekarang kalau kita melihat di tengah angkatan kerja dan tingkat penganggurannya cukup tinggi, dan bagaimana meningkatkan salah satu aktivitas pertumbuhan kita, yakni investasi ini bisa menopang di kemudian hari ya, bukan hanya buat tahun ini tapi juga tahun-tahun jangka panjang. Jadi kalau kita berbicara konsumsi ya itu udah di tangan sebenarnya, tanpa melakukan apapun ya ekonomi itu jalan karena kita diberkahi jumlah penduduk kita banyak. Tapi di satu sisi yang lain menariknya dana global itu banyak. Jadi salah satu klausul yang saya lihat itu adalah pembentukan sovereign wealth fund yang diinisiasi oleh Omnibus Law ini. Nah itu kalau kita lihat dibandingkan dengan sovereign wealth fund yang sudah ada existing, kita itu bisa paling tidak lumayan cukup 10% di inisiasi awal ya untuk menangkap dana-dana itu yang sudah ada komitmen baik dari China, Uni Emirat Arab ataupun dari Jepang untuk mereka masuk ke Indonesia. Nah itu merupakan sebenarnya diversifikasi. Kalau selama ini kita ya pendapatan kita mungkin dari trade ya mungkin trade kita negatif ya. Mungkin dari sisi ini menjadi salah satu poin penting. Udah kita dapat dananya, meningkatkan devisa kita, terus bisa dikelola untuk membangun ekosistem bisnis yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalau kita lihat tujuannya adalah ini membuat daya saing lebih kompetitif. Nah, ini mungkin yang isu relatif sensitif ya. Kompetitif itu tentu perspektifnya banyak. Kompetitif dibandingkan Bangladesh, Vietnam dan sebagainya dari sisi upah ataupun bagaimana ya. Tapi saya yakin bahwa sepanjang tujuannya baik, ekonomi tubuh lebih tinggi, ya pasti dalam jangka panjang ekonomi itu akan memberikan dampak positif ke masyarakat. Ujung-ujungnya konsumsi meningkat, ya GDP kita meningkat. Jadi memang perlu waktu. Nah di sanalah kalau kita lihat itu pasti akan mendukung reflect di kondisi financial market kita. Jadi secara umum begitu yang kita lihat. Mungkin Bu Made ada tambahan?
Oke, mungkin dari sisi domestik yang seperti tadi Hendra sebutkan, dari sisi investor domestik, kami melihat Omnibus Law-nya ini sangat positif ke depan. Tapi dari view fund global fund manager seperti Pak Farid tanyakan itu, karena saya berbicara sering tiap hari hampir sama regional team kita yang di Asia, mereka masih sangat skeptikal sebenarnya tentang Omnibus Law ini, teman-teman. Jadi mereka masih kayak bilang, yaudah kita tunggu aja realisasinya seperti apa. Mereka masih menunggu seperti itu. Itu kalau saya boleh recall, itu ibaratnya seperti investor asing dulu underestimate tax amnesty kita tuh, Pak Hasbi. Mereka masih bilang, wah ini mah kita lihat aja pelaksananya kayak gimana, paling juga nggak berhasil gitu. Nah ini juga demikian, Omnibus Law mereka masih skeptikal, masih menunggu eksekusinya seperti apa sih nanti gitu. Jadi ini menjadi peluang bagi kita juga yang di domestik sebenarnya untuk melihat kalau kita ngerasa memang confidence ini akan jalan dan bagus untuk investasi, mestinya kita masih undervalued nih kondisi market sekarang ini, karena memang investor asing masih sangat skeptikal tentang Omnibus Law ini. Kemudian yang kedua, view IDR USD, kami pikir DXY, indeksnya si dolar ini ya terhadap mata uang yang lain itu masih akan melemah ke depan. Jadi dolar masih akan weaken untuk beberapa saat ke depan, dan itu biasanya akan menguntungkan negara-negara di Asia. Nah itu akan sangat menguntungkan pula portfolio di CP APEC ini sebenarnya, karena destinasi dari investasinya itu ada di Asia Pasifik yang akan diuntungkan oleh pelemahan DXY. Jadi mungkin kalau IDR USD di tahun depan, kalau pemerintah kan nyebutnya di angka 14.600 atau 14.700 seperti itu ya. Jadi kurang lebih masih di level saat ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya kalau bisa saya simpulkan dari jawaban Bu Mandi dan Pak Hendra tadi, Omnibus Law ini merupakan sesuatu hal yang positif. Namun bagi investor asing, mereka perlu melihat implementasi yang jelas dulu ya. Jadi masih wait and see untuk kemudian bisa masuk ke Indonesia, begitu ya Bu? Yes, Pak. Betul. Baik, Pak Hasbi, ini kelihatannya waktu sudah sangat mepet ya. Padahal perbincangan masih hangat nih ya. Diskusinya masih seru loh sebetulnya. Gitu. Nah, tidak terasa nih sebetulnya kita sudah 1 jam lebih ya, hampir 1,5 jam ya kita menemani Bapak Ibu sekalian untuk membahas topik kali ini ya. Dan mungkin kita nggak bisa lagi untuk membacakan pertanyaan nih Pak Hasbi karena sudah di penghujung acara ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kali ini belum bisa dijawab, silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu melalui email ke Trimegah atau langsung bertanya kepada account officer atau relation manager di cabang terdekat Bapak Ibu. Karena untuk saat ini saya informasikan juga bahwa Trimegah memiliki 13 cabang ya yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi silakan untuk Bapak Ibu itu bisa datang ke cabang terdekat untuk mendapatkan informasi maupun penjelasan yang lebih lanjut ya Pak Hasbi ya. Ya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Hendra dan juga Bu Made karena paparannya sangat jelas sekali, sudah clear ya untuk kita terkait dengan topik hari ini. Nah, sebelum saya tutup webinar kali ini, mungkin dari Pak Hasbi bisa memberikan conclusion atau kesimpulan dari diskusi kita hari ini, Pak. Oke, yang pertama adalah kalau kita investasi, kita harus melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu tujuannya ada 2. Selain menurunkan tingkat risiko, juga kita mencoba menangkap peluang ya dari berbagai segi atau dari berbagai sumber. Nah, produk dari Principal Asset Management ini sangat sesuai menurut saya dengan prinsip itu, karena kita tidak hanya ya pertama diversifikasi tujuan negara itu udah pasti, tapi juga nggak hanya itu, ternyata bahwa kita juga diversifikasi dari sektor industrinya itu sendiri ya. Tadi udah digambarkan di Indonesia mungkin high teknologi itu nggak terlalu kuat di situ sektornya, farmasi juga nggak terlalu kuat, tapi di beberapa negara itu cukup kuat. Dan Asia Pasifik itu menjadi sumber pertumbuhan yang diyakini nantinya ke depannya akan memberikan potensi yang bagus. Dan kesimpulan kedua adalah produk dari Principal Asset Management ini yaitu Principal Islamic Equity Asia Pacific Equity Fund, agak panjang ya Bu ya. Ribet sih Pak. Oke, karena yang namanya harus mencirikan semua ya. Jadi Principal Islamic Asia Pacific Equity Fund
ini memberikan kita satu perspektif baru. Cara investasinya nggak ribet, memang betul hanya bisa dibeli dengan US dollar ya. Ini mata uangnya US dollar, tapi segala sesuatunya sama persis seperti investasi di reksadana biasa ya. Jadi memudahkan kita semua. Jadi investasi di luar negeri itu nggak harus pusing, udah ada reksadana gitu ya. Itu aja sih kesimpulan saya, Ana. Oke, baik Pak Hasbi, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Terima kasih juga telah setia menemani kita ya Pak Hasbi, saya dan Bapak Ibu selama webinar ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan untuk mengikuti webinar kita kali ini. Dan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang belum memiliki account di Trimegah atau belum membuka rekening di Trimegah, silakan untuk dapat melakukan pembukaan rekening secara online di www.trimegah.trimegah.id. Nah, semoga diskusi dan paparan kita yang hari ini bisa memberikan satu manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan di dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Kami berharap bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti acara webinar kami yang selanjutnya. Saya juga mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan demi keselamatan orang-orang terdekat Anda. Selamat berakhir pekan, selamat berjumpa di dalam Trimegah webinar seri selanjutnya. Selamat petang dan selamat berakhir pekan.